Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan membahas mengenai pendataan penggajian ya. Nah, seperti biasa kita cari dulu data pegawainya yang akan dimasukkan ke dalam pendataan. Nah, misalkan ini ya, formnya misalkan atas nama Hilman Kicet misalkan penggajian. Nah, maka muncul di sini gaji pokok. Nah, gaji pokok ini dari mana? Nah, dari gaji pokok berdasarkan jabatan. Nah, kita lihat di sini Kicet ini jabatannya sebagai staf dari divisi operasional. Nah, apakah betul bahwa gaji staf itu adalah 1 juta rupiah? Nah, kita bisa lihat di sini gaji. Nah, ini gaji stafnya adalah 1 juta, betul ya. Kemudian kita coba ganti marketing, misalkan direktur utama penggajian. Nah, direktur utama adalah 3.500.000. Nah, kita lihat apakah betul gak jabatan gaji. Nah, direktur utama 3.500.000, betul ya. Jadi ini sudah otomatis. Kemudian ini adalah kode pencatatannya, misalkan kode KP, misalkan kode penggajian ya 001. Tanggal pencatatan. Kemudian intensif. Nah, tentunya setiap orang itu intensifnya berbeda-beda ya. Ada yang menerima insentif atau ada yang tidak. Nah, maka kita harus filter dulu. Misalkan pada bulan Januari misalkan ya, karena di sini datanya sampai bulan April ya. April misalkan ya. April atas nama Kicet ya, karena di sini Agus, Pak Agus ya. Atas nama Agus, cari. Nah, ternyata pada bulan April ini Agus tidak menerima insentif. Nah, siapa saja yang menerima insentif? Kita coba Hilman. Nah, Hilman juga tidak. Kicet. Nah, Kicet pada bulan April menerima insentif perjalanan keluar sebesar 400.000. Nah, ini sudah otomatis ditambahkan. Nah, apabila ada yang belum tahu mengenai rekapitulasi penjumlahan data pada tabel ya, atau grid ini ya, 200 tambah 200 dengan jadi 400. Nah, ada di video sebelumnya, silahkan bisa dicek. Nah, Januari ada siapa saja nih? Kicet memperoleh insentif tugas keluar dan lembur. Nah, sebesar 200 sama 250. Nah, dari mana ini nominal? Tugas keluar 200.000, lembur 250. Nah, ada di data master, data insentif. Oh, ini belum nampil ya, sebentar ditampilkan dulu ya agar kelihatan insentif. Nah, insentif. Nah, ini. Nah, ini ya, ada lembur, ada tugas keluar. Kalau misalkan ada lagi, misalkan insentif ngawas UAS, misalkan mengawas UAS, nah maka nanti ditambahkan berapa satu kali ngawas, seperti itu ya. Nah, sekali lagi karena di sini tiap orang berbeda, misalkan tadi Kicet ya, ini kode penggajian 01 bulan Januari ya, karena data insentifnya bulan Januari ya. Tapi ini nanti bisa disesuaikan ya. Nah,
450. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian absensi pada bulan Januari, Gcet. Nah, harusnya, pencatatan absen ini harusnya tiap bulan. Nah, ini kita hapus dulu ya, supaya sama. Absensi Gcet pada bulan Januari, hapus saja ya. Oke. Pengajian absen ya, Januari Gcet. Nah, ini ada satu ya. Hadir 10 kali, sakit izin tanpa keterangan, satu, klik satu, tambahkan. Nah, maka muncul total absensi selama 1 bulan itu adalah 10 kali masuknya. Nah, karena kurang dari kewajiban kehadiran ya, maka dipotong sebesar 300.000 ya. Nah, potong 300.000 ya. Jadi total seluruhnya adalah 1.480.000 ya. Ini total gaji bersih. Jadi gaji pokok ditambah insentif, kemudian karena kurang dari kewajiban, misalkan yang harusnya 20 kehadiran, nah ini malah 10, maka ada potongan 300 ya. Maka total seluruhnya adalah 1.480.000. Oh maaf, ini sepertinya salah, harusnya dikurang ya, ini malah ditambah, tapi nanti sintaknya tinggal diganti menjadi kurang ya. Nah, ini sudah otomatis ya, ketika diisikan potongannya maka akan otomatis totalnya adalah sekian, simpan. Nah, seperti itu. Nah, kita akan coba lihat sintak dari potongan ini ya, sehingga bisa otomatis menjumlahkan ya, atau mengurangi. Oke. Nah, kita lihat sini. Nah, pada saat mengisikan angka pada potongan di sini ya, artinya di sini ada action, ada aktivitas ya. Maka ya, ketika diklik atau mengisikan text area pada potongan, nah maka eventnya adalah on change, artinya ada perubahan. Ketika ada perubahan di add potongan di text area potongan, maka yang harus diperhatikan adalah untuk pengisian sintaknya adalah di change, karena ada perubahan yang tadinya kosong text areanya menjadi ada isinya, yaitu angka. Nah, maka yang harus dimasukkan adalah di on change. Double klik. Nah, di sini ya. Sementara kita buat sebelumnya kita buat dulu variabel. Nah, saya di sini menginisiasikan ada 4 variabel A, B, C dan D ya, yang tipe datanya integer. Nah, kenapa integer ya? Karena supaya bisa melakukan perhitungan. Karena ini kan tadi ada gaji pokok. Nah, gaji pokok ini dimasukkan ke variabel A. Kemudian insentif dimasukkan ke variabel B. Kemudian potongan, nah ini yang menjadi tadi ada kesalahan ya, harusnya ditambah B kurangi C, dikurangi potongan, jadi bukan tambah ya. Nah, dimasukkan ke file C untuk potongannya. Nah, sementara untuk total ya, ini dimasukkan ke variabel D ya. Variabel D di sini adalah nanti ditampilkan di tag area. Tag area di sini adalah add total ya, maka add total dot tag. Nah, pertanyaannya,
STR to INT itu apa, dan INT to STR itu apa. STR to INT adalah ini singkatan dari string to INT, integer. Karena A di sini variabel integer, nah maka STR to INT adalah konversi dari string ke integer ya. Kalau di tampilan di form di layar ini adalah string ya. Nah, ketika di sintaknya, di prosesnya adalah dijadikan angka, yaitu sama dengan integer. Nah, maka add gaji.text. Nah, kenapa tag? Nah, ini karena string ya. Maka string ke int, konversi ke integer. Karena angka ya, maka bisa dikonversi. Nah, add gaji ini adalah yang di sini, gaji pokok sudah masuk ke variabel A, ke wadah A. Yang B juga sama ya. Ini insentif dimasukkan ke wadah B. Nah, C di sini adalah potongan dimasukkan ke wadah C. Nah, sementara kesimpulannya adalah D. D itu adalah total sama dengan A tambah B, gaji tambah insentif dikurangi potongan. Potongan di sini kalau seandainya absensinya belum memenuhi kewajiban kehadirannya, maka di sini ada potongan. Nah, kita coba ya. Hilman KP 002 bulan Februari misalkan ya. Nah, gajinya 1 juta, insentifnya pada bulan Januari ada enggak Hilman? Nah, ternyata ada 1, lembur 250.000, tambahkan. Masuk absensinya berapa kehadirannya pada bulan Februari Hilman? Nah, belum ada, kita tambahkan dulu ya. Absensi Hilman Februari, hadirnya misalkan 20 ya. Sakit 0, simpan. Ternyata ada kesalahan ya. Bentar. Ini tambah, simpan. Nah, Februari 20. Kita lihat, tambahkan ke sini ya, penggajian absensi. Nah, Hilman sudah ada 20 barusan, tambahkan. Nah, ada potongan sebesar 50.000 misalkan ya. Nah, kenapa 50.000? Supaya kelihatan ya. Gaji pokok sama insentif 1.250.000. Ada potongan 50.000 ya, karena ada kekurangan kewajiban kehadirannya. Yang tadinya misalkan ya 25 tidak hadir 5 kali, maka potongannya 50.000. Nah, sehingga kesimpulannya adalah gaji bersihnya adalah 1.200.000 ya, karena 50.000-nya dipakai potongan. Ini sudah betul perhitungannya ya. Simpan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita cek lagi ya, misalkan siapa, Agus misalkan ya, gajian Agus ini 3 pada bulan Februari, insentifnya pada bulan Februari Agus. Nah, nggak ada ya, tambahkan, berarti 0 karena nggak ada. Absensinya Agus bulan Februari. Nah, kita tambahkan dulu ya. Absensi Agus KB 022 misalkan ya, Februari hadir 15 misalkan ya.
500. Nah 15 potongannya berapa? 500.000 ya, biar pas. Nah 500.000. Gaji pokoknya 3.500.000, insentif tidak ada, absensi 15, potongan. Nah ini potongannya karena belum bisa hadir misalkan 10 kali. Nah karena yang hadirnya baru 15 kali, maka potongannya 500.000 misalkan ya, maka total gaji bersihnya adalah 3 juta. Nah seperti itu, sini sudah terdata semuanya. Nah sekarang coba untuk potongan ya, karena di sini masih manual ya, silakan nanti tambahkan kan jika kehadiran kurang dari 25, kurang dari itu sama dengan 25, maka potongan 0 ya. Jika hadir misalkan ya, hadir kurang dari 20, maka potongan 100.000. Jika hadir kurang dari 10 sama dengan 10, maka potongan 200.000. Jika hadir kurang dari 15 ya, ini 10, potongan 500.000. Nah silakan nanti ketika absensi ini misalkan kurang dari 25, maaf, nah gitulah ya, kurang dari 25 maka potongannya tidak ada potongan. Tapi kalau seandainya kurang dari 20 maka potongannya 100, kurang dari 15 potongannya 200. Nah kurang dari 10 misalkan, maka potongannya 500. Tapi secara otomatis, jadi tidak usah mengetikkan lagi potongan ini, jadi sudah otomatis. Nah silakan, caranya seperti apa tadi sudah dicontohkan di potongan ya. Tadi ketika menaruh angka di sini ya, menaruh angka di potongan ya, maka ada perubahan di total. Nah sedangkan kalau diisikan absensi, nah di sini misalkan ya, misalkan 20 ya, nah maka yang harus berubah adalah potongan. Nah kalau tadi kan perubahannya oncengnya adalah di potongan ya, sehingga total ini mengalami perubahan. Nah ya, karena berdasarkan potongan. Tadi di event onceng ya. Nah sementara ketika memunculkan angka di sini di absensi, maka yang harus berubah adalah di potongannya secara otomatis. Jadi ketika mencari data absensi, misalkan tambahkan 15 nih ya, 15, maka di sini otomatis ya. Berarti kalau kurang dari 15 ya, nah kalau kurang dari 15 adalah 200.000. Jadi potongannya ini sudah otomatis 200.000, tidak usah diketik lagi. Seperti itu ya. Tadi sudah dicontohkan gambaran bagaimana cara penerapan perubahan daripada teks area yang ada di total di sini, sehingga bisa mengalami perubahan ya di total. Nah karena ada perubahan onceng di potongan. Nah sementara kalau kita ingin melakukan perubahan di potongan, nah maka yang harus dilakukan adalah onceng di absensi ya. Nah jadi silahkan nanti teman-teman tambahkan di absensi di sini onceng. Nah silahkan nanti di sini buat sintak program if ini ya. Nah if ini ya,
seperti itu ya, sehingga nanti sama kondisinya seperti yang ada di potongan. Nah, kalau yang di potongan isinya adalah penjumlahan dan pengurangan dikonversi nilai. Nah, kalau ini absensi di sini, nah di sini nanti munculkan sintak pengandaian atau decision seperti ini. Jika, nah di sini melakukan jika, ya, sehingga nanti potongan sudah otomatis tidak usah diketik lagi. Nah, ketika sudah dimunculkan potongan ini, maka secara otomatis pula total ini sudah muncul lagi, tinggal nanti disimpan. Baik, itu saja penjelasan daripada data pengajian. Silakan ditambahkan sintak ya dari absensi ini supaya otomatis bisa menghitung potongan yang diberikan kepada pegawai itu. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.